Ibu mertua memaksaku untuk bekerja saat aku sudah hamil besar, hingga membuatku mengalami keguguran. Aku memilih pergi dan membangun kesuksesanku sebagai bos travel umroh. Kini aku kaya raya sedangkan dia hidup nelangsa di pinggir jalan. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Langit sore terlihat sendu ketika aku pertama kali menginjakan kaki di halaman rumah keluarga Raka, suamiku. Sore itu, angin berembus pelan, seolah memberi bisikan samar bahwa langkahku menuju rumah ini bukanlah menuju kenyamanan, melainkan ujian. Tapi aku terlalu larut dalam euforia sebagai pengantin baru untuk memedulikan pertanda-pertanda semesta yang tak bersuara itu. Aku melangkah masuk dengan harapan penuh dan dada yang berbunga. Namaku Rani Yuliana, 25 tahun. Lulusan ekonomi syariah dari sebuah universitas negeri di Yogyakarta. Aku berasal dari keluarga sederhana yang penuh cinta. Ayahku pensiunan guru agama yang dihormati di kampung kami, dan ibuku seorang penjual sembako kecil di depan rumah. Hidup kami tidak bergelimang harta, tapi selalu dipenuhi syukur dan doa. Rani, kamu tahu kan? Tinggal di rumah mertua itu artinya harus bisa menyesuaikan diri, kata ibuku di hari pernikahan saat mengantarkanku masuk ke dalam mobil pengantin. Aku mengangguk dan memeluk beliau dengan erat. Aku akan berusaha, Bu. Raka orangnya baik kok. Aku yakin, semua akan berjalan lancar. Dan memang, Raka adalah pria yang lembut, sabar, dan santun. Kami bertemu saat menjadi relawan distribusi bantuan bencana banjir di Klaten. Sosoknya tenang dan penuh perhatian. Ia bekerja sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan leasing di Jakarta Timur. Gajinya tak besar, tapi cukup untuk membangun rumah tangga yang sederhana namun harmonis. Atau setidaknya begitu pikirku. Tapi yang tidak ku ketahui adalah bahwa bukan hanya aku yang harus kubahagiakan dalam pernikahan ini. Ada sosok lain yang jauh lebih dominan dan penuh tuntutan dalam hidup Raka, ibunya. Bu Santi. Perempuan setengah baya berwajah tegas, sorot mata tajam, dan gaya bicara cepat, nyaris seperti menghardik. Tatapannya saat pertama kali melihatku bukan tatapan menyambut menantu, melainkan seperti menilai barang belanjaan yang tak sesuai ekspektasi. Masuk aja. Berdiri di situ terus, angin malam masuk, katanya datar, tanpa senyum, tanpa pelukan, bahkan tanpa menyebut namaku. Aku menarik napas panjang, lalu tersenyum sopan. Iya, Bu. Permisi. Dalam hati aku membisikkan pada diri sendiri, mungkin beliau hanya lelah. Nanti juga cair. Namun ternyata, nanti, itu tidak pernah datang. Hari-hariku sebagai pengantin baru tidak pernah benar-benar dimulai. Tidak ada bulan madu, tidak ada malam penuh bisikan mesra, tidak ada pagi dengan sarapan di ranjang. Sebaliknya, sejak hari pertama aku tinggal di rumah Bu Santi, aku seperti pegawai magang tanpa gaji yang bekerja dari subuh hingga malam. Jam 4 pagi aku sudah harus bangun, menyiapkan teh panas dan sarapan untuk seluruh penghuni rumah. Bu Santi, Raka, dan adik iparnya, Dea, mahasiswi semester akhir. Setelah itu, menyapu halaman, mengepel seluruh rumah 2 lantai itu, mencuci pakaian dengan tangan, menyetrika, dan memasak makan siang. Raka? Ia berangkat pukul 7 pagi. Dan biasanya pulang pukul 6 sore. Sepulangnya, ia terlalu lelah untuk bicara banyak. Dan ketika aku mencoba mengadu, meski dengan suara lirih, ia hanya tersenyum tipis. Ya ampun, Ran. Ibu memang orangnya begitu. Jangan dimasukin ke hati, ya. Kalimat itu terus berulang setiap aku membuka mulut tentang perlakuan Bu Santi. Dan perlahan, aku pun mulai belajar menelan tangisku sendiri. Memeluk kesedihan diam-diam dalam kamar mandi setiap malam, dan membungkus luka dengan senyum pura-pura. Bu Santi bukan mertua yang galak secara terang-terangan. Ia tidak pernah berteriak, tapi kata-katanya seperti duri yang diselipkan dalam ucapan sehari-hari. Sinis, menyindir, dan seolah selalu menyiratkan bahwa aku tidak pernah cukup baik. Nasi kamu keras. Kamu masak pakai batu apa, sih? Kalau ngepel, ya yang bener.
Masa lantai masih lengket begini? Raka sekarang makin kurus. Kamu tuh masak buat dia atau buat tikus got? Tidak ada yang bisa kulakukan yang benar di matanya. Pernah suatu pagi, aku telat bangun 5 menit karena tubuhku sangat lelah. Bu Santi membuka pintu kamar dengan keras, menatapku tajam dan berkata, "Baru juga jadi istri, udah kebanyakan tidur. Mau jadi ratu di rumah orang." Aku hanya menunduk dan langsung bergegas ke dapur, mencoba menahan air mata. 3 bulan kemudian, aku mengalami mual hebat dan telat datang bulan. Aku memeriksa ke dokter, dan benar, aku hamil. Air mataku jatuh, bukan karena takut, tapi bahagia. Aku membayangkan memiliki anak kecil berlari di halaman rumah, memanggilku ibu. Aku membayangkan Raka mencium keningku sambil mengelus perutku. Aku membayangkan pelukan hangat dari ibu mertua yang bersyukur akan kehamilan pertamaku. Tapi imajinasi itu hanya milik Rani yang naif. "Bu, saya hamil," ucapku pelan malam itu di meja makan. Bu Santi meletakkan sendoknya pelan, lalu menatapku. Tapi yang keluar dari mulutnya adalah, "Hamil? Baru juga nikah sebentar. Ya ampun, nanti kamu tambah malas kerja di rumah, dong." Aku tercekat. Raka hanya tersenyum kaku dan menggenggam tanganku di bawah meja. Tapi genggaman itu tidak cukup menahan ambruknya harapanku. Sejak saat itu, aku tetap harus mengangkat galon air karena dia malas membantu. Aku tetap disuruh mencuci karpet berat di halaman karena nanti bau kalau nunggu sampai minggu depan. Aku tetap mengepel setiap hari, meski kakiku sudah mulai bengkak. Ketika aku mengeluh kelelahan, Bu Santi hanya berkata, "Jangan manja. Ibu dulu hamil," Raka sambil nyangkul di sawah. "Kamu cuma di rumah, ngeluh terus." Dan Raka tetap diam. Suatu hari, saat kandunganku memasuki usia 7 bulan, Bu Santi menyuruhku mencuci karpet besar milik ruang tamu. Karpet itu berat dan penuh debu. Aku menolak dengan halus. "Bu, maaf, perut saya agak keras hari ini. Boleh saya tunggu Raka pulang untuk bantu angkatnya?" Namun yang kudapat adalah tatapan benci dan suara meninggi. "Kamu itu ya, udah dikasih tinggal gratis, makan gratis, tapi kerja sedikit aja ngeluh. Kamu pikir kamu siapa? Permaisuri?" Aku tak punya jawaban. Hanya tubuh lelah dan perut yang makin berat. Tapi karena takut dianggap melawan, aku tetap melakukannya. Sore itu, aku terduduk di ujung dapur, sendirian, memegangi perutku yang terasa nyeri. Nafasku pendek-pendek, tangan gemetar. Lantai terasa dingin, dan mataku berkunang-kunang. Ketika aku mencoba berdiri, tiba-tiba terasa ada yang mengalir hangat di antara kedua kakiku. Darah. Aku tak sempat menjerit. Dunia berputar cepat. Tubuhku roboh menghantam lantai. Pandanganku gelap. Dan sebelum semuanya benar-benar gelap, pikiranku sempat membisikkan sebuah tanya. Apakah ini yang disebut rumah? Aku terbangun dengan pandangan buram, langit-langit putih dan bau menyengat alkohol menyambutku. Napasku berat. Suara mesin monitor berdetak lambat di sisi kanan. Tanganku lemah. Tubuhku dingin. Butuh waktu beberapa detik sebelum aku sadar. Aku ada di rumah sakit. "Rani," terdengar suara pelan di sebelahku. Suara yang familiar. Itu Raka. Ia duduk di sisi tempat tidurku. Matanya sembab dan wajahnya tampak lelah. Tangannya menggenggam tanganku yang lemas. Tapi genggaman itu terasa begitu hampa. "Rani, maaf, kamu keguguran." Aku mematung. Kata-kata itu meluncur pelan dari bibirnya, tapi menghantamku seperti palu godam. Jantungku seolah berhenti berdetak. Dunia seperti membeku di sekelilingku. "Keguguran?" bisikku, nyaris tak terdengar. Raka hanya mengangguk, menunduk dalam. Tak sanggup menatap mataku. Aku memejamkan mata. Tangisku pecah. Air mata mengalir deras membasahi bantal rumah sakit. Perutku terasa kosong, bukan hanya secara fisik, tapi juga jiwa. Bayangan wajah mungil itu, tangisan pertama yang tak akan pernah kudengar, langkah-langkah kecil yang tak sempat menyentuh lantai rumah, semuanya menguap. Hilang. Anak pertama kami hilang. Dan yang lebih menyakitkan, aku tahu persis kenapa. Beberapa jam kemudian,
Ketika aku sedikit sadar dan mampu berbicara, aku menanyakan sesuatu yang tidak bisa kutahan lagi. Bu Santi, apa dia tahu aku keguguran? Raka terdiam cukup lama. Lalu dengan ragu ia menjawab, tahu. Lalu, ia kembali terdiam. Dia cuma bilang, mungkin kamu memang belum kuat punya anak. Nggak usah terlalu menyalahkan keadaan. Aku menoleh dengan cepat, menatapnya dengan mata tajam meski tubuhku masih sangat lemah. Keadaan? Ini bukan soal keadaan, Rak. Aku mengangkat karpet besar dalam keadaan hamil 7 bulan. Karena ibumu memaksaku. Raka terkejut. Ini pertama kalinya aku membentaknya. Aku tidak peduli. Aku kehilangan anakku, Raka. Dan semua orang diam saja, seolah ini cuma kecelakaan kecil. Tangisku kembali pecah. Aku tidur dengan perut kosong, bekerja seperti pembantu, disuruh angkat galon, cuci karpet, dan tidak ada seorang pun yang membela aku. Bahkan kamu cuma diam. Raka tertunduk. Aku nggak bermaksud, Ran. Aku cuma nggak mau rumah ribut. Aku kehilangan bayi kita karena kamu terlalu takut menegur ibumu. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku pulang ke rumah dengan tubuh yang lebih ringan, tapi hati yang jauh lebih berat. Semua yang kulalui di rumah itu terasa seperti mimpi buruk yang masih belum selesai. Saat aku masuk ke ruang tamu, Bu Santi duduk menonton sinetron. Ia bahkan tidak menoleh. Hanya berkata tanpa melihatku. Udah pulang? Ya udah, istirahat aja. Besok pagi kamu bisa mulai nyapu lagi. Aku berhenti melangkah. Aku menatap punggungnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan sesuatu yang mengalahkan kesedihan, kemarahan yang membara. Aku tidak menjawab. Aku hanya masuk ke kamar, mengemasi pakaianku diam-diam. Aku tahu Raka sedang di kantor. Aku tahu ini akan jadi keputusan sepihak. Tapi untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku memilih menyelamatkan diriku sendiri. Aku berdiri di depan pintu rumah itu dengan koper kecil dan hati yang compang-camping. Ketika aku membuka pintu, Bu Santi menoleh dan menyipitkan mata. Mau kemana kamu? Aku menatapnya lurus, suara tenang tapi tegas. Pulang. Pulang? Maksud kamu, ninggalin Raka? Nada bicaranya mulai meninggi. Aku tetap menatapnya tanpa gentar. Saya cuma mau menyelamatkan sisa-sisa hidup saya, Bu. Biar luka ini sembuh dulu. Kalau kamu keluar dari rumah ini, kamu bukan bagian dari keluarga saya lagi, serunya. Aku tersenyum tipis, pedih. Saya memang belum pernah merasa jadi bagian dari keluarga ini. Lalu aku melangkah pergi, tanpa menoleh ke belakang. Langit mendung menyambutku. Tapi entah kenapa, angin sore hari itu terasa berbeda. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku merasa bisa bernapas lagi. 2 minggu setelah kepergianku dari rumah Bu Santi, aku masih menginap di rumah orang tuaku di Yogyakarta. Suasana rumah kecil kami dipenuhi keheningan yang dalam, seolah semua orang berjalan di atas pecahan kaca agar tidak menyakitiku lebih dalam. Ibuku menyambutku dengan pelukan hangat dan mata yang sembab saat aku pertama kali tiba. Ia tidak banyak bertanya, hanya memelukku seperti aku masih anak kecil yang jatuh dari sepeda. Apapun yang kamu alami, kamu tetap anak ibu, bisiknya di pelukanku. Ayah hanya menepuk bahuku dengan diam. Tapi di matanya, aku bisa melihat kekecewaan yang tertahan. Bukan karena aku meninggalkan rumah tangga, tapi karena seseorang telah menyakiti anak perempuannya sedemikian rupa. Malam-malamku dipenuhi mimpi buruk. Aku sering terbangun dengan keringat dingin, memegangi perut kosongku yang tak lagi berisi kehidupan. Rasa hampa itu seolah menggali lubang besar dalam jiwaku. Ada hari-hari di mana aku hanya menatap langit-langit, menolak makan, menolak berbicara. Tapi waktu tak bisa kuperintah untuk berhenti. Dan di satu pagi yang dingin, ketika sinar matahari menerobos gorden tipis kamarku, ibuku mengetuk pintu dan berkata pelan, "Rani, ayo ikut ibu ke pengajian pagi ini." Aku hampir menolak, tapi sesuatu di dalam hatiku menahanku. Dan mungkin, itulah awal segalanya. Di pengajian itu, aku duduk paling belakang, diam, menyembunyikan wajahku di balik kerudung lebar. Tapi aku mendengar semuanya. Tentang kesabaran, tentang kehilangan,
tentang bagaimana ujian bisa jadi jembatan menuju sesuatu yang lebih besar. Salah satu ustazah, Bu Halimah, bercerita tentang perjuangannya membangun usaha travel umrah kecil-kecilan setelah suaminya meninggal. Suaranya tenang, penuh keyakinan. Ia bercerita bagaimana dia memulai dari nol, bahkan pernah ditipu, dilecehkan, dianggap tidak mampu. Tapi ia bertahan. Dan sekarang, perusahaannya memberangkatkan lebih dari 300 jemaah setiap tahun. Seketika itu, jantungku berdegup lebih cepat. Ada sesuatu dalam ceritanya yang menyentuh ruang paling sunyi di dalam diriku. Aku merasa seperti sedang diberi cermin, bukan untuk melihat luka, tapi untuk melihat kemungkinan. Setelah pengajian, aku memberanikan diri menghampiri Bu Halimah. "Bu, saya Rani. Boleh saya ngobrol sebentar?" Kami duduk di serambi masjid. Tanganku gemetar saat bercerita. Tapi untuk pertama kalinya, aku menceritakan semuanya tanpa menangis. Tentang keguguran, tentang tekanan, tentang luka dan kepergianku. Dan saat aku selesai, Bu Halimah menggenggam tanganku dan berkata dengan penuh kelembutan, "Rani, hidup ini memang kadang menghancurkan kita sampai serpihan. Tapi justru di situ kita bisa dibentuk ulang jadi lebih kuat. Kalau kamu mau, saya akan bantu kamu pelan-pelan. Kita mulai dari sini, dari dasar." Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini, bukan karena luka, melainkan karena harapan. Beberapa hari kemudian, aku mulai membantu Bu Halimah di kantor kecilnya. Di sebuah ruangan sempit yang hanya berisi 2 meja dan rak brosur umrah, aku mulai belajar lagi tentang dunia kerja. Tugas pertamaku, menyusun data jemaah yang akan berangkat bulan depan. "Mulai dari bawah ya, Ran. Biar kamu ngerti semua alurnya," kata Bu Halimah sambil tersenyum. Aku menyambutnya dengan anggukan yakin. Hari-hariku kembali dipenuhi aktivitas. Belajar sistem reservasi tiket, mencatat dokumen, menghubungi jemaah, bahkan membuat konten promosi kecil-kecilan di Instagram. Bu Halimah sabar membimbing, mengajariku dengan tangan dingin dan hati tulus. Dan yang lebih penting, beliau percaya padaku. Untuk pertama kalinya sejak keguguran itu, aku merasa berharga lagi. Satu malam, setelah seharian bekerja, aku duduk sendiri di kamar sambil menatap langit malam. Aku masih merindukan anakku. Bayangan wajah mungil itu masih datang dalam mimpi. Tapi kini, rasa kehilangan itu bukan lagi rantai yang menahan langkahku. Ia telah menjadi api kecil yang menyalakan sesuatu dalam diriku. Aku menulis dalam jurnal kecil yang kubeli di toko dekat masjid. Aku tidak ingin anakku lahir di tengah penindasan. Jika ia kembali ke langit, mungkin karena Tuhan tahu ibunya harus membangun panggung lebih baik sebelum memeluknya kembali di surga nanti. Aku tersenyum pelan pada tulisan itu. Dan malam itu, aku bersumpah. Aku akan bangkit. Aku akan sukses. Aku akan menjadi perempuan yang berdiri dengan kakinya sendiri. Dan siapa tahu, suatu hari nanti, Bu Santi akan melihatku dari jauh. Bukan lagi sebagai menantu yang tak berguna, tapi sebagai perempuan yang pernah dibuang, dan kemudian menjadi ratu di kerajaannya sendiri. Hari-hari berlalu seperti lembar-lembar kalender yang diterbangkan angin. Aku makin tenggelam dalam rutinitas kantor Bu Halimah. Meski ruangannya sempit dan komputer sering hang, semangatku tidak pernah serapu dulu. Setiap dokumen yang kuisi, setiap panggilan jemaah yang kuangkat, setiap brosur yang kuedit, terasa seperti batu bata kecil yang sedang kusemen untuk membangun masa depanku sendiri. Bu Halimah bukan hanya atasan, ia seperti guru, pelindung, bahkan sosok ibu yang tak pernah menyudutkan. Suatu sore saat kami menyusun ulang data visa jemaah di kantor, beliau menatapku dan berkata, "Ran, kamu punya bakat komunikasi. Nanti ikut aku presentasi ke calon jemaah, ya?" Aku terkejut. "Saya, Bu? Tapi saya belum pernah." Ia tersenyum kecil. "Justru karena belum pernah, maka harus dicoba." Dan sejak hari itu, perlahan aku mulai muncul ke permukaan. Aku mulai ikut dalam briefing keberangkatan, menjelaskan tata cara umrah kepada para jemaah, bahkan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan teknis yang dulu asing bagiku. Tangan dan suaraku gemetar di awal. Tapi makin sering kulakukan, semakin yakin aku berdiri. Satu hari,
Seorang ibu jemaah mendekatiku seusai briefing. "Dek, kamu yang jelasin soal manasik tadi, ya? Suaramu enak didengar. Jelas banget. Saya seneng dengerinnya." Aku hanya tersenyum malu-malu. Tapi dalam hatiku, aku tahu, aku sedang tumbuh. Sekitar 6 bulan sejak pertama kali aku masuk kantor itu, Bu Halimah memanggilku ke ruangannya yang mungil. "Rani, duduk sebentar," katanya sambil menyodorkan 2 cangkir teh hangat. "Aku lihat kamu cepat belajar. Dan kamu serius." Aku hanya menunduk. Ia menyelipkan senyum lalu berkata, "Aku pengin kamu mulai megang unit baru. Belum besar. Kita namakan dulu Umrah Edukasi Remaja. Targetnya sekolah-sekolah, pesantren, atau remaja yang ingin mengenal ibadah sejak dini." Mataku membulat. Saya dikasih tanggung jawab itu. Bu Halimah mengangguk pelan. "Mulai dari kecil. Tapi kelak, kalau kamu konsisten, ini bisa jadi merek usahamu sendiri." Jantungku berdetak kencang. Dan saat aku pulang malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku menikah dulu, aku membuka laptop dan mulai membuat presentasi proposal dengan namaku sendiri di pojok bawahnya. Umrahcerdas.id, edukasi spiritual untuk generasi muda. Itulah hari di mana benih usahaku ditanam. Namun, seperti yang pernah dikatakan Bu Halimah, padang gersang tidak berubah jadi taman dalam semalam. Hari pertama saat aku presentasi ke sebuah sekolah swasta, presentasiku ditolak. Hari kedua, ditolak lagi. Hari ketiga, kepala sekolah tertarik, tapi tidak bisa menjanjikan kerjasama. Aku hampir menyerah. Hingga satu hari, aku bertemu seorang guru muda di sebuah madrasah kecil di Bantul. Ia membaca proposalku dengan antusias, lalu berkata, "Ini bagus banget. Anak-anak kami belum pernah diajak berpikir bahwa ibadah bisa disiapkan sejak muda." Kami pun mulai menyusun program bersama. Pelatihan manasik mini untuk remaja, pembekalan etika perjalanan spiritual, dan simulasi ibadah di lapangan. Saat kegiatan pertama itu digelar, hanya ada 12 peserta. Tapi saat mereka pulang, wajah mereka bersinar. Dan salah satu orang tua berkata padaku, "Terima kasih, Mbak Rani. Anakku pulang tadi malam, langsung nangis dan bilang pengin bisa ke Tanah Suci suatu hari nanti. Dan katanya, Mbak Rani yang ngajarin." Air mataku jatuh pelan. Bukan karena sedih, tapi karena benih itu akhirnya mulai tumbuh. Tapi di balik semua cahaya itu, bayangan masa laluku belum sepenuhnya hilang. Raka sempat beberapa kali menghubungiku. Sekali ia datang ke rumah orang tuaku. Tapi ayah menolak mempertemukannya denganku. Aku tidak membencinya. Tapi luka yang ia biarkan menganga terlalu dalam. Yang lebih mengganggu adalah kabar samar bahwa Bu Santi sakit. Aku sempat terdiam mendengarnya. Apakah aku harus peduli? Atau biarkan saja semesta menuntaskan hutangnya? Beberapa minggu kemudian, saat sedang menunggu angkot pulang dari madrasah, ponselku berdering. Nama yang muncul membuat nafasku tercekat. Bu Santi. Tidak salah. Bukan Raka. Bukan nomor tak dikenal. Nomor yang dulu sering menelponku hanya untuk menyuruh beli cabai, cuci baju, atau jemput laundry, kini memanggilku lagi. Kutekan tombol hijau. Perlahan. "Halo." Suara di seberang sana terdengar lemah. "Rani." Hanya itu. Aku diam. Tidak tahu harus menjawab dengan apa. "Kalau kamu sempat, bisa jenguk ibu sebentar." Dan di sanalah, babak baru akan dimulai. Langit Yogyakarta sore itu diselimuti awan kelabu. Angin lembab berembus pelan, membawa aroma hujan yang menggantung di udara. Dari balik jendela taksi daring yang kutumpangi, bayangan pepohonan dan toko-toko kecil melintas samar. Aku menatap kosong, sesekali menggenggam tas kecil di pangkuanku. Isinya hanya buah tangan sederhana, susu cair, roti gandum, dan beberapa butir jeruk. Aku akan bertemu dengannya. Bu Santi. Nama itu masih menggema dengan getir di dalam kepalaku. Terakhir kali kami berbicara, aku sedang berdarah, secara harfiah dan batin, di ruang tamu rumah itu, dan ia bahkan tidak melihatku. Dia lebih peduli pada karpet yang kotor oleh noda ketuban dan darah, ketimbang cucunya yang tak sempat lahir. Sejak hari aku pergi dari rumah itu,
Aku bersumpah tidak akan menoleh lagi. Namun hari ini, ia sendiri yang menghubungiku. Dengan suara serak dan lemah, ia hanya berkata satu kalimat. Kalau kamu sempat, jenguk ibu sebentar ya. Tak ada permintaan maaf. Tak ada penjelasan. Tapi suara itu, untuk alasan yang bahkan tak bisa kujelaskan, aku datang. Mungkin aku ingin melihat apa yang tersisa dari sosok yang dulu menjadikan hidupku neraka. Atau mungkin, aku hanya ingin tahu, apakah masih ada manusia di balik dinginnya sikap seorang ibu mertua. Taksi berhenti di depan gerbang besi yang sudah karatan. Rumah besar itu terlihat lebih kusam dari terakhir kali kulihat. Cat dinding mulai mengelupas, taman depan tak terurus, dan genteng berlumut tak lagi ditutupi kesombongan. Aku menelan ludah. Tanganku gemetar ketika menekan bel. Bunyi dentingnya masih sama, tapi kali ini tidak ada rasa takut. Yang ada hanya perasaan asing, seperti pulang ke rumah yang tak lagi terasa rumah. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Di baliknya berdiri seorang perempuan parubaya. Matanya langsung membulat begitu melihatku. Mbak Rani. Astaga, bisiknya lirih. Ya Allah, ini beneran Mbak. Aku menatapnya dalam. Mbak Warti. Ia buru-buru mempersilakanku masuk. Masuk, Mbak. Ibu di dalam, udah gak banyak ngomong, tapi nanyain Mbak terus. Langkahku menyusuri ruang tamu. Ruangan itu dulu selalu rapi tanpa celah, kini berdebu. Ada bau obat, disinfektan, dan sesuatu yang lama tak disentuh. Setiap meter yang kulalui terasa seperti menyusuri lorong-lorong ingatan yang masih menorehkan luka. Lantai keramik yang dulu kupel sambil menahan mual. Meja makan tempat aku makan sendirian di malam-malam tanpa Raka. Tangga kayu tempat aku pernah duduk menangis, memeluk perutku yang saat itu masih menyimpan harapan. Dan kini, di ujung koridor itu, pintu kamarnya berdiri menganga. Aku berhenti. Ku ketuk pelan. Bu, panggilku. Suaraku hampir tak terdengar. Masuk, jawab sebuah suara lirih. Lirih sekali, nyaris seperti bisikan yang tersesat. Kamarnya remang. Jendela tertutup sebagian, tirainya hanya tersingkap sedikit oleh angin. Bau minyak kayu putih dan balsem menyengat. Di atas ranjang, tubuh Bu Santi terbaring lemah. Ia tak lagi terlihat kuat atau berwibawa. Rambutnya memutih tak merata, wajahnya mengeriput dan mata cekung itu memandangi ke arah pintu. Ia mengenaliku seketika. Air matanya langsung mengalir. Rani. Aku berdiri di ambang pintu. Kaku. Saya datang, kataku akhirnya. Aku melangkah pelan, duduk di kursi rotan tua di samping ranjangnya. Tanganku terlipat di pangkuan, pandanganku kosong menatap dinding. Hening. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Saya salah, katanya akhirnya, suara parau dan tertahan. Aku menahan napas. Kalau waktu bisa diulang, saya nggak akan suruh kamu kerja waktu itu. Saya terlalu keras. Saya pikir kamu manja. Saya pikir kamu cuma lebay. Aku memejamkan mata. Sekilas wajah bayi laki-laki yang tak sempat kulihat itu melintas di benakku. Anak saya meninggal di dalam perut saya, ucapku perlahan. Dan tidak ada yang peduli. Tidak ada satupun yang membawaku ke rumah sakit malam itu. Saya bangun sendiri, keluar sendiri, berdarah sendiri. Tangisnya pecah. Tangannya mencoba meraih jemariku, tapi aku refleks menariknya. Saya nggak butuh maaf, Bu, kataku datar. Yang saya butuh waktu itu, cuma sedikit rasa manusiawi. Sedikit tempat untuk bisa menangis. Saya dihukum, Rani. Saya tahu, ini balasan saya, isaknya. Aku menatapnya. Lama. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihat monster. Aku hanya melihat seorang perempuan tua, yang akhirnya mengerti betapa buruknya dirinya selama ini. Saya nggak datang buat balas dendam, kataku. Saya datang karena saya tahu, hidup terlalu singkat untuk membenci. Aku membuka tasku, mengeluarkan jeruk, dan mengupasnya satu persatu. Mulai dari ini dulu ya, Bu. Jeruk manis. Nggak bikin eneg. Bu Santi menerima potongan jeruk dengan tangan gemetar. Tangisnya pelan. Tubuhnya menggigil. Mungkin bukan hanya karena sakit,
tapi karena rasa bersalah yang terlambat datang. Saat aku berdiri hendak pamit, ia menarik ujung bajuku. "Kamu akan datang lagi?" Aku diam sejenak. "Entahlah, Bu. Tapi kalaupun saya datang lagi, itu bukan karena saya anak mantu ibu, tapi karena saya perempuan yang sudah terlalu lelah untuk membenci." Aku melangkah keluar, menyusuri kembali lorong-lorong luka itu. Tapi kali ini langkahku ringan. Tidak ada kemarahan yang membebani punggungku. Tidak ada dendam yang menggumpal di tenggorokan. Saat pintuku tutup dan angin sore menyambutku, aku mendongak ke langit. Gerimis masih turun. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak merasa basah. Malam itu aku duduk di beranda kosan kecilku. Langit Yogyakarta perlahan menggelap. Hanya suara jangkrik dan deru motor dari kejauhan yang menemani keheningan. Di meja kecil sebelahku, selembar kertas penuh coretan rencana bisnis bertebaran. Satu gelas kopi hitam yang sudah dingin menemaniku berpikir, bersama satu pertanyaan besar. Apa aku bisa memulai semuanya dari nol, benar-benar sendiri? Setelah pertemuanku dengan Bu Santi siang tadi, ada sesuatu yang berubah. Bukan tentang memaafkan sepenuhnya. Tidak. Luka itu masih ada, dan mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi, aku sadar satu hal. Aku tidak mau hidup sebagai korban selamanya. Aku tidak mau jatuh untuk kedua kalinya, oleh alasan yang sama, percaya pada orang yang tak pernah menganggapku cukup penting. Sudah 3 bulan sejak aku memulai usaha kecilku, menjadi agen freelance perjalanan umroh dan haji plus. Awalnya hanya membantu temanku, Mira, yang bekerja di sebuah travel. Ia tahu aku butuh uang, dan menyarankan aku menjualkan paket ke beberapa jamaah yang sedang mencari harga terjangkau. Dari komisi kecil itulah semuanya dimulai. Kini aku tak lagi sekadar membantu. Aku mulai berdiri sendiri, membuat brosur, menyebarkan info lewat media sosial, bahkan mulai membangun jaringan alumni jamaah yang sudah pernah berangkat lewat bantuanku. Kosanku jadi semacam markas. Meja kecil jadi tempat menyusun itinerari. Lantai kamar jadi tempat diskusi dengan 2 teman yang kini jadi mitra. Dini dan Rista, 2 janda muda yang juga sedang berjuang membangun hidup baru. "Rani, kamu yakin kita bisa handle grup 15 orang sekaligus bulan depan?" tanya Dini sambil mencatat di buku tebal. Aku mengangguk. "Selama kita jujur, dan pelayanannya bagus, kita pasti bisa. Bahkan kalau grupnya 30 orang, kita akan cari caranya." Rista terkekeh. "Kamu emang gila. Tapi gilanya bikin kita semangat." Aku hanya tersenyum. Entah sejak kapan aku mulai percaya pada diriku sendiri. Suatu sore, aku menerima panggilan dari seorang lelaki parubaya bernama Pak Hashim. Ia mengenalkan diri sebagai pengurus masjid besar di Solo, yang sedang mencari agen perjalanan terpercaya untuk memberangkatkan umroh rombongan komunitas mereka. Kami sudah lihat cara kerja Ibu Rani dari rekomendasi alumni Pak Ustadz Arifin. Beliau sangat puas. "Bisa kita bertemu untuk ngobrol lebih lanjut?" katanya ramah. Jantungku berdegup cepat. Ini bisa jadi lompatan besar. Kami sepakat bertemu di Solo. Aku menyusun proposal sederhana tapi padat. Kupinjam motor Rista, berangkat subuh-subuh agar tak telat. Saat itu aku belum punya kendaraan, hanya tekad dan keyakinan. Di ruangan sederhana masjid itu, aku duduk berhadapan dengan 4 orang. Mereka membaca proposalku dalam diam. Wajah-wajah tua yang tampak bijak, tapi tajam. "Ibu Rani ini, lulusan apa ya?" tanya salah satu dari mereka. "Saya, dulu kuliah di Jogja. Tapi tidak selesai," jawabku jujur. "Tapi saya pernah ke Tanah Suci, pernah mengalami sendiri rasanya beribadah sambil berdesakan, tanpa bimbingan yang baik. Itu yang saya tidak ingin dialami oleh jamaah saya." Pak Hashim mengangguk pelan. Jawaban jujur yang langka. "Kami suka itu." Setelah pertemuan itu, malamnya aku menerima kabar bahwa aku ditunjuk menjadi penyelenggara perjalanan umroh untuk 50 jamaah. Bukan hanya itu, mereka juga bersedia menjadi mitra tetap untuk program tahunan. Aku terduduk lama, antara senang, takut, dan tak percaya. Air mataku jatuh pelan. Tapi kali ini bukan karena kesakitan, tapi karena harapan. Minggu berikutnya, aku dan tim kecilku mulai bekerja lebih serius. Rista mulai mengurus bagian tiket dan visa.
Dini menangani akomodasi dan logistik. Aku lebih banyak turun langsung menjalin relasi, menjelaskan teknis kepada calon jamaah, membuat konten, bahkan mendatangi rumah-rumah yang ingin konsultasi langsung. Nama kecil usahaku, Nur Safar, pelan-pelan mulai dikenal. Aku bukan siapa-siapa, bukan istri dari siapa, bukan mantu dari siapa. Aku berdiri dengan namaku sendiri. Sampai suatu hari, saat aku selesai memberi penjelasan di sebuah pengajian ibu-ibu di Sleman, seorang perempuan parubaya menghampiriku. "Maaf, Ibu, ini benar Ibu Rani, ya? Yang dulu mantunya Bu Santi." Aku terdiam, seperti disambar kilat. Senyumku membeku. "Ya, saya Rani. Tapi sekarang saya bukan siapa-siapa lagi dari keluarga itu." Ibu itu tersenyum kecut. "Saya dulu sering dengar kabarnya. Kasihan kamu, Nak, tapi sekarang lihat kamu. Hebat." Aku hanya menunduk dan mengucapkan terima kasih. Tapi hatiku terasa seperti disentuh luka lama. Setiap kali nama itu muncul, ada semacam getaran di dada. Tapi kali ini aku tak lari. Aku menghadapinya. Aku tidak akan jatuh lagi, terutama bukan oleh bayang-bayang masa lalu. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap wajahku di cermin kecil di kamar. Wajah yang sama, tapi dengan mata yang berbeda. Tak ada lagi perempuan yang menangis diam-diam sambil memeluk perutnya. Yang ada kini adalah seorang perempuan yang bangkit dari reruntuhan dan menolak dijatuhkan oleh siapapun, bahkan oleh cinta. Beberapa bulan berlalu sejak proyek besar pertamaku berjalan lancar. Nama, Nur Safar, mulai dikenal sebagai penyelenggara umroh yang amanah dan hangat dalam pelayanan. Di media sosial, kami sering membagikan momen para jamaah, kebersamaan, keberangkatan, dan tangis haru saat menginjakan kaki di tanah suci. Dari mulut ke mulut, satu nama terus mengalir. Rani, Rani, aku. Dan aku mulai terbiasa menerima panggilan yang membuka dengan kalimat, "Apakah ini Ibu Rani, pemilik Nur Safar?" Setiap kali itu terjadi, hatiku berdesir. Bukan karena sombong, tapi karena bersyukur. Namaku, yang dulu tenggelam di bawah nama suamiku, kini berdiri sendiri. Sampai pada suatu pagi, saat aku baru saja selesai mengisi seminar kecil tentang persiapan mental jamaah umroh, handphoneku berdering. Nomor tak dikenal. "Assalamualaikum, ini dengan Ibu Rani." Suara berat di ujung telepon terdengar begitu familiar. Napasku seketika tercekat. "Waalaikumsalam. Iya, ini saya. Maaf, ini siapa?" "Ini, aku, Raka." Dunia seakan berhenti sesaat. Aku menutup telepon dengan perasaan kacau. Bukan karena rindu, itu sudah mati sejak lama. Tapi karena terkejut dan marah. Kenapa setelah semua ini, dia muncul kembali? Beberapa menit kemudian, pesan masuk. "Aku ingin bicara baik-baik. Bukan tentang kita, tapi tentang pekerjaan." "Pekerjaan? Apakah semesta sedang bercanda?" Aku menolak. Tapi pesan-pesan berikutnya terus berdatangan. Nada bicara Raka tetap sopan, bahkan rendah hati. Ia mengatakan bahwa kini bekerja di sebuah biro travel besar yang sedang kesulitan bersaing di segmen lokal. Dan, katanya, beberapa calon jamaah memilih pindah ke Nur Safar. Aku mulai mengerti arah pembicaraan ini. Dia merasa terancam. Dan entah bagaimana, itu memberiku rasa puas kecil yang tak bisa kuingkari. Beberapa hari kemudian, aku menghadiri sebuah seminar besar industri travel religi yang diselenggarakan di Hotel Bintang 4 di kawasan Malioboro. Aku diundang sebagai pembicara sesi panel bersama beberapa pemilik travel besar di Jogja dan Solo. Begitu aku masuk ke aula, mataku langsung menangkap sosok yang tidak asing. Raka, berdiri di sudut ruangan bersama dua orang pria lainnya. Matanya membelalak ketika melihatku. Aku melangkah tanpa mengalihkan pandangan. Kali ini aku yang tidak menunduk. Aku mengenakan blazer putih gading dan jilbab navy. Bukan hanya karena penampilan, tapi karena hari itu aku datang sebagai pemilik dan direktur utama Nur Safar. Seseorang memperkenalkanku melalui mikrofon. Ibu Rani Afifah, founder Nur Safar, agen perjalanan umroh yang berkembang pesat dalam waktu kurang dari 2 tahun.
Dengan pendekatan pelayanan personal dan berbasis komunitas, beliau berhasil membangun jaringan loyal yang kuat. Aku melangkah naik ke panggung. Di kursi penonton, Raka menunduk. Matanya tak lepas dari wajahku. Dan saat aku berbicara tentang bagaimana kepercayaan dan ketulusan menjadi kunci dalam pelayanan ibadah, aku bisa merasakan kalimat itu tak hanya menusuk para peserta, tapi juga dia, yang dulu bahkan tak percaya padaku sebagai seorang istri, apalagi sebagai manusia. Setelah acara selesai, aku berjalan ke parkiran hotel. Langit sudah gelap, dan gerimis mulai turun. Suara langkah kaki menyusulku. Rani. Aku menoleh. Raka berdiri beberapa meter di belakangku. Wajahnya lebih tirus. Matanya menyimpan banyak hal yang belum diucapkan. Aku nggak datang buat ganggu hidup kamu, katanya. Aku cuma kaget lihat kamu bisa sejauh ini. Aku mengangguk pelan. Itu memang mengejutkan, ya? Orang yang dulu kamu tinggalin, ternyata nggak hancur. Rani, ia menunduk. Aku salah. Tapi bukan itu yang mau aku bahas. Aku diminta atasanku untuk ngajak kamu kerjasama. Merger. Kita gabungin jaringan. Aku mengangkat alis. Merger? Jadi kamu pikir aku mau lepas kendali atas bisnis yang aku bangun dari titik terendah hidupku? Bukan lepas kendali. Kita bagi dua peran. Kamu di operasional, kami di logistik dan modal. Aku tertawa kecil. Sakit tapi lucu. Kamu dulu gak percaya aku bisa belanja sayur sendiri tanpa bimbingan. Sekarang kamu mau aku pegang operasional bisnis kamu. Raka terdiam. Aku mendekat, berdiri tepat di hadapannya. Dengar baik-baik, Raka. Aku tidak butuh merger. Tidak butuh penyelamat. Karena aku tidak sedang tenggelam. Justru kamu yang baru muncul setelah lama karam. Aku berbalik, membuka payung kecilku. Terima kasih untuk tawarannya. Tapi aku memilih berdiri sendiri. Seperti yang seharusnya aku lakukan sejak dulu. Langkahku mantap menembus hujan kecil. Di belakangku, suara Raka perlahan menghilang. Aku tidak membencinya lagi. Tapi aku juga tidak akan pernah membiarkannya menyentuh apapun yang telah kubangun dengan air mata dan keberanian. Di dinding ruang tamu kecil kantor Nur Safar yang kini telah pindah ke ruko 2 lantai di Jalan Kaliurang, sebuah bingkai kayu tergantung rapi. Di dalamnya, ada kutipan yang aku tulis sendiri. Cahaya akan selalu menarik 2 hal, harapan dan hasad. Aku menatap tulisan itu setiap pagi sebelum mulai bekerja, seolah sedang mengingatkan diriku bahwa kesuksesan bukan berarti akhir dari perjuangan, melainkan awal dari ujian yang lebih berat. Dan aku benar. Beberapa bulan setelah acara seminar industri travel itu, jamaah kami semakin banyak. Setiap bulan, minimal 2 grup berangkat. Banyak yang merasa nyaman karena pendekatan kami yang hangat dan personal. Bahkan, beberapa alumni menjadi agen cabang kecil di kota mereka masing-masing. Kami tumbuh seperti keluarga. Namun, tidak semua mata melihat kami dengan doa yang baik. Beberapa hari terakhir, akun Instagram kami dibanjiri komentar negatif dari akun-akun anonim. Hati-hati, ini travel bodong. Cuma modal senyum manis. Jangan tertipu sama kisah sedihnya. Itu cuma strategi marketing. Mana izin resmi Kemenagnya? Coba ditelusuri dulu sebelum daftar. Dini yang sedang mengurus jadwal keberangkatan segera menunjukkan padaku dengan wajah cemas. Ran, ini udah nggak lucu. Banyak calon jamaah mulai tanya-tanya soal izin. Padahal kita selalu transparan. Rista menimpali. Aku curiga ini bukan orang iseng. Ini kayak terencana. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tahu benar seperti apa dunia ini. Ketika kamu mulai dikenal, kamu tak hanya jadi inspirasi, tapi juga jadi target. Keesokan harinya, kabar tak menyenangkan datang. 2 calon jamaah membatalkan keberangkatan. Alasannya, keluarga mereka mendapat pesan broadcast WhatsApp yang menyebut Nur Safar sedang diawasi karena kasus penipuan. Pesan itu fitnah, tapi ditulis dengan bahasa yang cukup meyakinkan, lengkap dengan screenshot palsu dan foto-foto yang diambil dari Google. Tanganku gemetar, tapi bukan karena takut, marah. Kami segera berkonsultasi dengan pengacara yang dulu membantu kami mengurus legalitas.
Ia menyarankan agar kami menelusuri penyebar hoaks itu dan membuat klarifikasi resmi ke publik. Aku lalu membuat video pernyataan terbuka. Dengan latar belakang rak penuh berkas jamaah dan sertifikat izin dari Kementerian Agama, aku berbicara langsung ke kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Afifah, pemilik dan pendiri Nur Safar. Beberapa hari terakhir, beredar kabar tidak benar tentang kami. Maka hari ini, saya tegaskan, kami legal, kami terdaftar, dan kami bertanggung jawab penuh pada semua keberangkatan. Jika ada yang menyebarkan fitnah, kami akan menempuh jalur hukum. Kukedipkan mata sebentar, lalu kutambahkan, karena kami bukan hanya usaha, kami adalah amanah. Video itu menyebar. Banyak alumni jamaah kami membagikan dengan testimoni pribadi. Beberapa bahkan membuat video dukungan mereka sendiri. Dan dalam waktu 48 jam, pesan negatif itu tenggelam oleh gelombang cinta dan dukungan dari para jamaah sejati kami. Namun, yang membuatku tercengang adalah satu pesan email yang masuk ke kotak masuk pribadi. Saya tahu siapa yang menyebarkan pesan hoaks itu. Tapi saya ingin ketemu langsung, bukan lewat tulisan. Nana, adik dari Raka. Kami bertemu di sebuah kafe kecil dekat kampus UGM, tempat dulu aku sering menunggu ojek sambil membaca buku. Kini aku datang dengan mobil operasional Nur Safar, mengenakan seragam bisnis. Nana, yang kini sudah berhijab syari dan lebih dewasa, tersenyum kecut saat melihatku. Maaf ya, Kak. Aku nggak tahu harus ketemu kamu gimana caranya. Tapi, aku tahu siapa yang nyebarin semua itu. Aku terdiam. Yang nyebar fitnah itu adalah Ibu Santi. Aku mematung. Nana menunduk, menahan tangis. Dia tahu kamu sukses. Dan katanya, kamu bikin keluarga kami malu. Dia merasa kamu kayak sengaja pamerin luka, biar orang-orang benci kami. Dia nggak bisa terima kamu justru bersinar setelah ninggalin rumah itu. Aku menutup mataku sejenak. Tidak. Ini bukan tentang dia membenciku saja. Ini tentang seseorang yang tak bisa menerima kenyataan bahwa orang yang dulu dia injak, sekarang berdiri lebih tinggi. Aku menatap Nana. Terima kasih sudah jujur. Kamu tidak salah. Dan kamu tidak harus membela apapun yang salah. Nana menangis. Kak, aku ikut umroh batch Desember ini. Aku mau ikut kamu. Aku mau minta doa di depan Ka'bah, supaya ibu sadar. Dan aku juga dikuatkan. Aku menggenggam tangannya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, aku merasa masa lalu tak lagi menakutkan. Aku bisa menghadapinya. Aku bisa memaafkan, tanpa harus kembali. Aku berdiri di sisi kanan rombongan, mengenakan rompi resmi Nur Safar berwarna biru tua dengan logo kecil bergambar Ka'bah di dada. Udara di Jeddah terasa kering, namun hatiku hangat. Untuk pertama kalinya, aku menginjakkan kaki kembali ke tanah suci, bukan sebagai jamaah biasa, tapi sebagai pembimbing. Sebagai pemilik usaha yang lahir dari rasa sakit dan kehilangan, dan tumbuh melalui kejujuran dan doa. Tapi yang lebih membuatku bergetar adalah, aku tak datang sendiri. Di antara 45 jamaah yang kukawal, ada satu wajah yang tak pernah kubayangkan akan bersama di tempat ini, Nana, adik iparku. Orang yang dulu menatapku dari sela-sela pintu rumah, terlalu takut untuk ikut bicara, tapi diam-diam menyimpan rasa iba. Kini ia berjalan di sampingku, beristighfar pelan, menahan tangis sejak pesawat mendarat. Setibanya di hotel, aku memberi briefing singkat sebelum umrah pertama. Semua jamaah berkumpul di aula kecil. Disinilah, secara tak terduga, Nana mengangkat tangan. Ibu Rani, boleh saya bicara sebentar di depan? Aku ragu sejenak, tapi mengangguk. Ia berdiri, memegang mikrofon dengan suara gemetar. Teman-teman, saya hanya ingin bilang, saya ikut rombongan ini bukan cuma karena pengen umrah, tapi karena saya ingin membersihkan luka di hati saya. Kak Rani ini adalah mantan kakak ipar saya. Dan dulu, saya menyaksikan beliau disakiti oleh keluarga kami. Ruangan hening. Dan selama ini, saya diam. Tapi sekarang saya tahu, diam itu juga bentuk pengkhianatan. Di tempat suci ini, saya mohon maaf. Bukan cuma ke Kak Rani, tapi ke Allah,
karena saya pernah menutup mata dari kebaikan yang dilukai. Tangisnya pecah. Seorang ibu di sebelahnya ikut terisak. Aku pun tak kuasa menahan air mata. Bukan karena malu, tapi karena akhirnya luka itu disaksikan langit dan bumi. Saat tawaf pertama, Nana menggenggam tanganku. Di putaran ketujuh, saat jarak dengan Hajar Aswad semakin dekat, ia berbisik, "Aku ingin berdoa agar ibu suatu hari sadar. Tapi aku juga ingin Allah tidak menghukum dia karena luka-lukanya sendiri." Aku terdiam. Kadang, orang yang paling menyakitimu bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka tak pernah tahu cara mencintai dengan benar. Dan di hadapan Ka'bah ini, aku mengadu, bukan hanya untuk kesuksesan Nur Safar, tapi untuk hatiku, agar tidak keras oleh dendam, agar tetap lembut meski terus terluka. Malam itu, di kamar hotel, aku duduk di atas sajadah setelah tahajud. Di tangan kananku, Al-Quran kecil pemberian ibuku dulu. Di tangan kiriku, daftar nama jamaah yang titip doa. Dan di hatiku, aku menuliskan nama Ibu Santi. Ya Allah, jika aku masih menyimpan dendam, ambilkan dari hatiku. Tapi jika aku sudah cukup memaafkan, maka berikan dia hidayah yang tak pernah aku bisa berikan. Biarlah Engkau yang menyentuh hatinya, sebagaimana Engkau menyentuh hatiku di titik terendah hidupku. Angin malam dari jendela kecil berhembus pelan. Aroma tanah suci mengisi rongga dada. Malam itu, aku tidur dalam tenang. Bukan karena semua selesai, tapi karena aku sudah menyerahkan yang tidak bisa kuubah kepada Yang Maha membolak-balikan hati. Hari itu, pesawat yang membawa kami dari Madinah mendarat mulus di Bandara Adi Sumarmo. Rombongan jamaah tampak lelah namun bahagia. Di antara mereka, wajah Nana tampak lebih teduh dari sebelumnya. Ada kedamaian yang hanya bisa lahir dari keberanian memaafkan dan memohon ampun. Namun kebahagiaanku tidak berlangsung lama. Setibanya di kantor pusat Nur Safar, aku langsung disambut oleh Dini dan Rista dengan wajah cemas. Tak ada senyum, tak ada ucapan selamat datang, hanya desahan gugup dan mata yang tak mampu menatapku langsung. "Ada apa?" tanyaku. Rista membuka map tebal berisi laporan keuangan dan dokumen booking yang belum lengkap. "Ran, selama kamu di Arab, ada transaksi fiktif. Ada dana masuk yang nggak tercatat, dan booking hotel yang sebenarnya nggak pernah dilakukan. Tapi info C-nya keluar dan ditandatangani orang dalam." Aku membeku. "Maksudmu, kita ditipu?" Dini mengangguk. "Bukan ditipu dari luar, tapi dari dalam. Dan kami sudah telusuri, semua jejaknya mengarah ke satu orang, Arum. Arum adalah salah satu staf paling awal di Nur Safar. Dia bergabung sejak kami masih sewa meja kecil di coworking space. Selama ini, dia dikenal kalem, pekerja keras, bahkan dulu sering membawa bekal lebih untuk dibagi ke staf lain. Aku tak percaya, atau mungkin tak mau percaya. Dia tahu banyak sistem kita. Dia pegang banyak data. Dia juga punya akses email marketing dan kas kecil," kata Rista. "Dan sejak kamu berangkat, dia mulai pulang lebih malam, minta akses tambahan, dan bahkan sempat menandatangani booking palsu atas nama kamu," tambah Dini. Aku memejamkan mata. Luka lama seperti ditarik paksa untuk dibuka kembali. Apakah ini harga dari kepercayaan? Ataukah ini peringatan karena aku terlalu tenang di atas kemenangan? Aku meminta mereka memanggil Arum esok pagi. Malam itu, aku duduk di ruang kerjaku. Lampu ruangan temaram, hanya layar laptop yang menerangi wajahku. Kubiarkan jendela terbuka. Suara kendaraan malam jalan Kaliurang masuk samar-samar. Kupandangi kembali laporan kerugian yang sudah dihitung. Nyaris 300 juta. Dari transaksi fiktif, penggelembungan harga vendor, hingga markup biaya pendaftaran. Bahkan beberapa data jamaah hampir bocor ke pihak luar. Di monitor, kutemukan satu file tersembunyi. Setelah kubuka, ada catatan pribadi Arum. Sebuah dokumen berjudul, "Kenapa Aku Lakukan Ini?" Aku capek. Aku ikut bantu dari awal, dari nol, tapi sekarang aku cuma jadi bayangan. Rani dipuja, dipanggil, Bu Rani, seolah dia Dewi Kesabaran. Tapi aku cuma admin yang tak dianggap. Aku tahu aku salah, tapi aku juga sakit. Dan tak semua orang bisa sembuh dengan kata ikhlas.
Air mataku menetes. Bukan karena aku membenci Arum, tapi karena aku mengerti. Rasa tak dihargai bisa melahirkan dendam yang lebih besar dari luka. Pagi harinya, Arum datang. Ia menunduk dalam. Tak berusaha membela. Tak menangis. Hanya berkata, "Saya akan pergi. Tapi tolong jangan libatkan polisi. Saya janji, saya akan cicil semua kerugian." Aku menatapnya lama. Lalu kutanya satu hal. "Kenapa kamu gak bilang kamu sakit hati padaku?" Ia menjawab pelan. "Karena kamu terlalu sibuk jadi pahlawan. Dan orang-orang sekitarmu terlalu sibuk memujimu." Rasanya seperti ditampar dari dalam. Tapi mungkin aku butuh tamparan itu. Akhirnya aku memutuskan satu hal yang membuat Rista sempat menentang. Aku tidak melaporkan Arum. Tapi aku juga tidak membiarkannya pergi tanpa konsekuensi. Kami membuat perjanjian tertulis. Ia harus mencicil dalam waktu 2 tahun. Dan sampai lunas, ia tak boleh bekerja di bidang usaha serupa. Semua itu disahkan dengan mediasi hukum. Di ruang terakhir sebelum Arum pergi, aku memberinya satu buku kecil. Buku yang kubeli di Madinah, berjudul Syabrun Jamil, Kesabaran yang Indah. Bukan karena kamu layak dimaafkan, tapi karena aku ingin menyelamatkan hatiku sendiri. Dia tak membalas sepatah kata pun. Tapi matanya menyimpan luka yang tak ingin dibalas dengan luka. Hari itu, langit Jogja seperti menggantungkan beban yang tak sanggup dijatuhkan. Awan hitam menggumpal, berat, tetapi menolak turun. Aku memandang keluar dari jendela mobil setelah menyelesaikan pertemuan vendor catering di Condong Catur. Ada sesuatu di udara yang terasa aneh. Bukan cuma cuaca, tapi firasat yang belum mau menyebutkan dirinya. Lalu teleponku berdering. Nana muncul di layar. "Kak," suaranya gemetar. "Aku barusan dari pasar Beringharjo. Aku lihat seseorang. Aku gak yakin, tapi wajahnya mirip sekali sama ibu." Aku diam. Nafasku tertahan. Seperti tubuhku tahu bahwa aku harus duduk lebih dalam sebelum pertanyaan itu menyelinap ke dadaku. Apakah mungkin dia kembali? Sudah bertahun-tahun nama itu kutanam dalam peti luka. Ibu Santi, mantan ibu mertuaku. Perempuan yang tidak hanya memusuhiku, tapi memutus urat kasih dalam diriku sendiri. Dialah yang dulu menyuruhku menyapu rumah 3 lantai saat kehamilanku lemah. Yang menyindir status keluargaku, menyebut ayahku guru kecil, dan ibuku istri tak tahu diri. Dialah yang menutup pintu rumah dan pintu belas kasih ketika aku merintih kesakitan, menjelang keguguran pertama dan terakhir dalam hidupku. Dan kini, katanya, dia ada di pinggir jalan, mengemis. Aku menyamar. Sweater hitam, masker kain, topi kecil. Menyusuri lorong pasar yang padat dan lembab. Suara tawar-menawar bercampur aroma tempe goreng, anyir ikan asin, dan hujan yang belum sempat turun. Dan lalu aku melihatnya. Duduk di bawah tiang beton, bersandar setengah roboh. Rambutnya putih bercampur debu. Pakaian dekil. Jemarinya kurus, mengulur mangkuk plastik kecil yang kosong. Di dadanya, tergantung selembar kertas bertuliskan, "Saya tak punya rumah. Mohon bantuan." Dunia terasa berhenti. Semua suara pasar memudar. Aku mematung. Itu dia. Wajahnya telah kehilangan ketegasan masa lalu. Kulitnya tak lagi menegangkan keriput, melainkan merayap dalam pori-pori yang tak terurus. Tetapi matanya, ya, mata itulah yang pernah menatapku penuh tuduhan, yang membuatku merasa kecil dan tak berharga. Kini mata itu kosong. Aku tidak menemuinya hari itu. Aku tak punya keberanian untuk menyapa bayangan. Tapi malamnya aku tidak bisa tidur. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berdoa untuk seseorang yang dulu menolak doaku. Bukan doa keselamatan, tapi doa kejujuran. Ya Allah, jika aku masih membenci, jujurkanlah. Jika aku sudah memaafkan, kuatkanlah. Keesokan paginya, aku mengutus Nana untuk membawanya ke rumah singgah. "Jangan bilang siapa yang ingin bertemu," kataku. "Biar dia bertemu masa lalunya, bukan hanya aku." Saat aku masuk ke ruang tamu rumah singgah, aku melihatnya dari belakang. Rambutnya sudah disisir rapi oleh relawan,
Tubuhnya dibalut gamis bersih. Tapi tulang punggungnya membungkuk, seolah tak ada satupun harapan yang tersisa untuk diluruskan. Langkahku terdengar di lantai. Ia menoleh, lalu terdiam. Waktu berhenti. Matanya membesar. Bibirnya gemetar. Rani? Suaranya lirih, seolah tak yakin bahwa Tuhan masih mengizinkan pertemuan semacam ini terjadi di dunia nyata. Aku hanya mengangguk. Tak ada senyum. Tak ada air mata. Lalu dia berkata, tanpa diminta, "Jangan usir aku. Aku tahu aku salah. Tapi aku sudah habis. Aku hanya ingin mati dalam tempat yang bersih." Aku duduk di depannya, menatap wajah itu, wajah yang pernah kubenci dengan utuh, dan kini kupandangi tanpa rasa. "Aku cuma ingin tahu satu hal," kataku pelan. "Kenapa? Kenapa ibu lakukan semua itu padaku?" Dia menunduk. Jemarinya meremas kain gamis, seolah mengikat dirinya sendiri dari ambruk. "Karena aku takut. Takut kamu lebih dicintai anakku daripada aku. Kamu cerdas, kamu kuat, dan aku merasa, semakin kamu bersinar, aku semakin tak dibutuhkan." Lalu ia menatapku, air mata menggenang. "Aku terlalu sibuk jadi ibu yang dihormati, sampai lupa bagaimana caranya jadi ibu yang mencintai." Aku tak menangis. Bukan karena aku tak lagi sakit, tapi karena sakitnya sudah terlalu dalam hingga tak bisa ditangisi. Saat hendak pergi, aku hanya berkata, "Aku tidak akan membalas apa-apa. Tapi aku juga tidak akan menyembuhkan apa-apa. Aku hanya ingin selesai." Tapi di luar rumah singgah, saat angin sore menyapu wajahku, aku berdoa, "Ya Rab, jangan biarkan aku menjadi seperti dia. Jika suatu hari aku punya kuasa, jangan biarkan cinta dalam hatiku kalah oleh rasa takut kehilangan." Karena ku tahu, kejatuhan terbesar bukan karena kehilangan harta, atau rumah, atau anak, tapi karena kehilangan kemanusiaan di dalam diri sendiri. 2 minggu setelah pertemuan di rumah singgah, hidupku tak lagi sama. Bukan karena Ibu Santi tinggal bersamaku, dia tidak. Tapi karena keputusan untuk peduli padanya telah mengubah cara orang-orang menatapku. Dan salah satunya adalah Fikri, suami Nana. "Apa kamu gak ingat, Ran? Dia itu penyebab kamu kehilangan anakmu." Fikri berkata dengan nada tajam. Wajahnya keras, dingin. Sementara Nana hanya tertunduk di sampingnya, seperti tak tahu harus berdiri di pihak siapa. Kami sedang duduk di ruang makan rumahku. Aku baru saja menjelaskan bahwa Ibu Santi akan menjalani perawatan medis atas biayaku, terapi gizi, psikiatri, dan beberapa cekup dasar. Tidak tinggal di rumah, tapi akan ditangani timku melalui program kemanusiaan yayasan. Aku ingat, Fik. Aku mengingat semuanya. Setiap kata, setiap luka. Tapi aku juga ingat rasanya tenggelam dalam sakit, dan tidak ada tangan yang menolong. Fikri menggeleng. Tidak puas. "Kamu bukan Tuhan, Ran. Kamu manusia. Kamu boleh benci. Kamu boleh dendam. Bahkan kamu berhak." Justru karena aku manusia, aku lelah memelihara benci. Aku menatapnya dalam. "Kamu pikir aku menolong dia karena dia pantas? Tidak. Tapi karena aku ingin anak-anakku kelak belajar bahwa kasih tidak harus menunggu orang jadi layak." Nana mulai menangis. Bukan karena marah, tapi karena lelah. "Fik, ini bukan tentang memilih siapa yang benar. Ini tentang memilih siapa yang akan kita jadi ke depannya," katanya pelan. Tapi Fikri tetap tak luluh. "Kalau kalian memutuskan untuk terus bantu dia, jangan heran kalau suatu hari kalian harus membayar lagi. Orang kayak dia nggak pernah berubah." Dia berdiri, mengambil jaketnya, dan malam itu, ia pergi dengan pintu yang dibanting. Aku tidak menyangka bahwa menolong seseorang yang telah menghancurkan hidupku justru membuat hidupku kembali terbelah. Sejak malam itu, hubungan Nana dan Fikri retak. Bukan hanya karena Ibu Santi, tapi karena konflik yang selama ini tersembunyi mulai merayap ke permukaan. Tentang peran, tentang luka keluarga, dan tentang betapa rapuhnya fondasi rumah yang dibangun di atas kesepakatan setengah hati. Aku menangis sendirian malam itu. Bukan karena Fikri marah, tapi karena aku merasa seperti membangkitkan hantu, dan kini hantu itu bukan hanya menghantuiku,
tapi juga keluarga yang telah menjadi rumah baruku. Beberapa hari kemudian, aku mengunjungi Ibu Santi di ruang rawat klinik. Ia duduk di kursi roda, tubuhnya mulai mengisi, pipinya tak lagi sekosong dulu. Tapi sorot matanya tetap muram. "Rani, kenapa kamu melakukan ini semua?" Aku duduk di sampingnya, mengambil napas dalam-dalam. Karena aku tidak ingin anak-anak kita, atau anak-anak dari anak-anak kita, tumbuh dengan warisan yang sama seperti yang kita warisi. Dendam, ketakutan, rasa tidak cukup. Dia menunduk. Tangannya gemetar. "Aku tidak pernah belajar jadi ibu yang baik," katanya nyaris tak terdengar. "Maka sekarang, biarkan aku belajar. Menjadi manusia yang tidak membalas dengan luka," kataku pelan. Tapi kebaikan bukan sulap. Tak semua orang menyambutnya dengan hangat. Beberapa orang di yayasan mulai bergosip. Beberapa kenalan bisnis menatap aneh. Kenapa harus repot-repot memelihara masa lalu? Dan di balik senyum-senyum yang menyapa, ada bisik-bisik yang menyakitkan. Namun yang paling berat adalah sunyi dari Nana. Ia masih tinggal bersama Fikri, tapi sejak pertengkaran itu, dia seperti menarik diri dariku. Pesannya jarang masuk, teleponnya semakin pendek. Aku tahu, aku telah menggeser sesuatu dalam hidupnya. Dan mungkin, dalam upayaku menyembuhkan luka sendiri, aku justru melukai orang lain. Malam itu aku menulis di jurnal. Apakah semua orang berhak mendapat kesempatan kedua? Atau hanya mereka yang tidak membuat luka terlalu dalam? Atau, sebenarnya, kesempatan kedua itu bukan untuk mereka, tapi untuk kita sendiri, agar kita tidak mati sebagai korban. Di akhir minggu, aku berdiri di jendela kamarku, menatap hujan yang akhirnya turun setelah lama ditahan langit. Dan di antara rintik-rintik itu, aku sadar bahwa pengampunan bukan akhir dari cerita. Ia adalah awal dari 1000 konflik baru, di dalam dan di luar. Tapi disitulah mungkin keajaiban mulai tumbuh. Bukan ketika semuanya selesai, tapi ketika kita mulai memilih tidak lagi membalas. Rumah Nana dan Fikri, yang dulu terasa hangat seperti pelukan ibu, kini terasa seperti ruang tunggu rumah sakit. Senyap, tegang, bau antiseptik yang tak tercium, tapi terasa. Sudah seminggu Nana tak membalas pesanku. Aku menahan diri untuk tidak memaksa, tapi hari ini aku memutuskan untuk datang langsung. Hanya ingin melihat matanya, memastikan dia masih baik-baik saja. Saat aku tiba, dia membukakan pintu dengan senyum yang dipaksakan. Wajahnya pucat, matanya bengkak, tapi seperti biasa, ia menyembunyikan luka di balik teh manis dan camilan kecil. "Kamu kelihatan lelah," kataku. "Begitulah hidup," jawabnya ringan, tapi tangannya menggenggam cangkir terlalu erat. Setelah beberapa basa-basi, kami terdiam lama. Lalu tiba-tiba dia berkata, "Fika sudah tidak tidur di kamar kami sejak malam itu." Aku mengangguk perlahan. Tidak tahu harus berkata apa. "Kamu tahu," katanya lirih, "aku pernah berpikir, punya suami seperti Fikri adalah kompensasi dari semua yang hilang waktu kecil. Tapi sekarang aku sadar, kadang cinta yang kita kira tempat berlindung, justru jadi dinding yang paling dingin." Aku meraih tangannya. Ia tak menangis, tapi sorot matanya seperti retak perlahan. Malam itu, setelah pulang, aku duduk sendirian di balkon rumah. Langit mendung lagi, bulan tertutup, dan aku merasa tak ada rumah yang benar-benar utuh. Hanya ada rumah yang terus diperbaiki. Dan mungkin, saat luka bertemu luka, bukan saling menyembuhkan yang terjadi, tapi justru saling menyayat tanpa sengaja. Beberapa hari kemudian, aku kembali menjenguk Ibu Santi di klinik. Ia sudah mulai berjalan pelan, didampingi suster. Tapi hari itu, ia tampak berbeda. Seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan, bukan sebagai orang yang butuh, tapi sebagai seseorang yang menyimpan sesuatu terlalu lama. Kami duduk di taman kecil, di bawah pohon ketapang. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, "Aku pernah kehilangan anak juga, Rani." Aku menoleh cepat. Ini pertama kalinya dia mengatakan sesuatu tentang masa lalunya sendiri. Namanya Akmal. Anak pertamaku. Meninggal waktu umur 5 tahun. Demam tinggi. Salah penanganan. Dan sejak hari itu, aku berubah. Matanya menerawang jauh.
Tangan keriputnya meremas lututnya. Aku jadi ibu yang keras. Karena aku pikir, kalau aku tidak kuat, aku akan kehilangan semuanya lagi. Dan waktu kamu datang, dengan senyum lembutmu, dengan hati besar itu, aku merasa kalah. Aku takut kamu akan merebut kasih sayang anakku. Aku takut kalah lagi. Aku terdiam. Dada terasa sesak. Tapi yang tidak pernah aku sadari adalah, dalam usahaku mempertahankan kasih, aku justru mencabiknya. Lalu ia menangis. Pelan. Menyusutkan wajahnya ke dalam kedua tangan, seperti anak kecil yang tak tahu bagaimana meminta maaf. Hari itu, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat. Seorang ibu, bukan sebagai sosok yang harus dihormati, tapi sebagai perempuan yang juga pernah terluka, dan tak pernah tahu cara menyembuhkan diri. Aku tidak langsung memaafkan. Tapi untuk pertama kalinya, aku ingin memahami. Malamnya, aku merenung di meja kerjaku. Foto-foto perjalanan bisnis, piagam penghargaan, semuanya terasa sunyi. Dan aku mulai menulis di jurnal. Luka itu seperti warisan yang tak kita minta. Tapi jika tidak diakhiri, ia akan terus diwariskan lagi dan lagi. Hari ini aku belajar, kadang yang tampak sebagai kekejaman, adalah ketakutan yang membusuk terlalu lama di dalam dada. Rumah tidak selalu tempat kita merasa aman. Tapi rumah adalah tempat di mana, jika luka sudah terlalu dalam, setidaknya masih ada yang mau duduk dan menemaninya sembuh, meski tanpa kata. Dan aku tahu, entah bagaimana, itulah yang sedang coba kulakukan. Hari itu, aku menemukan kotak kecil di pojok lemari, dibungkus kain flanel biru tua yang sudah mulai pudar. Sudah bertahun-tahun aku menghindari benda ini, terlalu banyak kenangan yang belum siap dibuka. Tapi hari ini, entah kenapa, aku merasa waktunya telah datang. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya ada sepasang kaos kaki bayi mungil berwarna putih, kartu ucapan, "Selamat, calon ibu hebat," dari teman-teman kantorku dulu, dan sebuah ultrasonografi kusam, gambar hitam putih kabur dari makhluk kecil yang bahkan belum sempat melihat dunia. Anakku, yang tak pernah lahir, yang hilang bahkan sebelum bisa menangis. Namanya belum sempat kami pilih. Tangis itu datang tanpa bisa ditahan. Bukan karena baru hari ini aku ingat, tapi karena selama ini, aku terlalu takut untuk mengaku bahwa aku masih merindukannya. Bahwa aku masih bertanya-tanya, apakah dia akan mirip aku atau ayahnya? Apakah dia suka coklat seperti aku? Atau lebih suka diam seperti Egy? Dan yang paling menyakitkan, apakah dia tahu bahwa ibunya pernah ingin menyerah pada hidup setelah kepergiannya? Dari klinik, Ibu Santi mengalami tekanan darah turun tiba-tiba. Tidak gawat, tapi perlu pengawasan. Aku bergegas ke sana. Sesampainya di ruangannya, kulihat dia sedang duduk sambil memegang bingkai foto kecil. Foto Egy waktu masih remaja. Ia menatapku. Pandangannya kosong. Tapi tiba-tiba, ia bicara pelan. "Waktu kamu kehilangan bayi itu, aku dengar kamu menangis di kamar, 3 malam berturut-turut. Tapi aku tidak datang. Aku tidak tahu harus bicara apa. Aku terdiam. Dan aku sadar, itu bukan karena aku membencimu, tapi karena aku iri." Aku menoleh, menatapnya. Iri karena kamu bisa menangis. Karena kamu tahu rasanya mencintai. Sementara aku, bahkan ketika Akmal meninggal, aku tidak menangis. Aku membatu. Dan membatu selamanya. Napasnya berat. Tangannya meremas bantal kecil di pangkuannya. Aku takut mencintai lagi, Ran. Karena setiap yang kucintai, pergi. Aku duduk di sampingnya. Tidak bicara. Hanya memegang tangannya yang dingin. Mungkin itu sebabnya aku jadi keras. Kejam. Karena aku pikir, kalau aku bisa melukai lebih dulu, aku tidak akan dilukai lagi. Dan di momen itu, aku tidak melihat Ibu Santi sebagai ibu mertua yang pernah membuat hidupku seperti neraka. Aku melihat seorang perempuan tua, duduk dengan semua trauma yang tidak pernah sempat disembuhkan. Seorang ibu yang tidak pernah diajarkan bahwa mencintai dan kehilangan adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dihindari. Keesokan harinya, aku ke makam. Makam kecil yang bahkan tak bernama. Hanya tanda batu dengan ukiran tanggal keguguran itu. Aku duduk di sampingnya.
membacakan surat yang kutulis bertahun-tahun lalu, tapi tak pernah kukirim kemana-mana. Untukmu, yang pernah ada dalam rahimku. Maafkan ibu yang tidak cukup kuat. Maaf karena kamu tidak sempat merasakan dunia. Tapi kamu harus tahu, kamu tetap hidup. Di setiap langkahku, di setiap luka yang kutolak, dan di setiap keputusan untuk tidak membalas dunia, meski dunia pernah merenggut kamu dariku. Tangis kembali pecah. Tapi kali ini, terasa berbeda. Bukan hanya tangis kehilangan, tapi tangis karena akhirnya aku bisa melepaskan. Malam harinya, aku bicara pada Egy. Kami duduk berdua di ruang tengah, lampu redup, teh hangat di tangan. Ia menatapku lama setelah aku selesai bercerita tentang kunjunganku ke makam. Aku juga pernah menangis diam-diam, Ran. Tapi aku pikir, aku harus jadi laki-laki yang kuat. Dan kuat, menurutku waktu itu, berarti tidak menangis. Kita terlalu lama hidup saling menjaga agar tidak runtuh, sampai akhirnya kita menjauh. Tapi aku tidak ingin kehilangan kamu juga. Aku tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan pelukan yang benar-benar terasa seperti pulang. Dan tentang Ibu Santi, minggu itu, aku mulai mengatur sesi terapi keluarga. Aku, Egy, dan Ibu Santi duduk bersama dalam satu ruangan. Tidak ada yang mudah. Banyak diam. Banyak air mata. Tapi setidaknya kini, kami bicara. Tidak lagi saling menunggu hancur. Tidak lagi saling menuduh. Di tengah sesi, Ibu Santi berkata, "Aku tidak berharap kalian memaafkan aku. Tapi aku ingin belajar, mencintai tanpa takut kehilangan." Dan di sanalah aku tahu, bahwa cinta, meski terlambat, tetap layak diperjuangkan. Aku selalu berpikir, membangun rumah tangga kembali setelah semua yang terjadi. Pengkhianatan, kehilangan, kesalahpahaman, dan luka antar keluarga, akan seperti membangun istana dari reruntuhan. Tapi ternyata, lebih mirip menanam benih di tanah yang pernah terbakar. Tidak ada yang tumbuh cepat. Tapi jika sabar, harapan tetap bisa disemai. Sudah 2 minggu sejak aku dan Egy memutuskan untuk mencoba kembali. Kata-kata yang sederhana, tapi menyimpan berjuta kekhawatiran. Kami tidak langsung berbicara tentang cinta. Tidak juga tentang pernikahan. Kami bicara soal menyapu halaman bersama, mengurus koper jamaah Nur Safar, atau memilih cat dinding ruang tamu. Hal-hal kecil. Tapi justru dari sanalah kami mulai melihat ulang siapa kami. Sebagai teman, sebagai rekan, bukan hanya sebagai suami istri yang dulu pernah saling diam dalam ranjang yang sama. Aku sedang mencuci piring. Egy memotong buah. Tiba-tiba ia bicara. "Kamu tahu, dulu waktu kita masih baru nikah, aku suka pura-pura bangun tengah malam cuma buat ngelihat kamu tidur." Aku menoleh, tertawa kecil. "Kenapa?" "Karena saat kamu tidur, kamu terlihat tenang. Dan aku iri." Aku terdiam sebentar, lalu berkata, "Waktu itu aku nggak tenang, Gi. Aku cuma pandai menyembunyikannya." Egy mengangguk. Lalu pelan-pelan, ia menaruh pisau, dan menggenggam tanganku yang masih basah. "Aku nggak mau kita berpura-pura lagi, Ran. Kalau kamu capek, bilang. Kalau kamu ragu, bilang. Aku juga akan belajar begitu." Dan untuk pertama kalinya sejak lama, tanganku tidak lagi menolak. Tidak lagi kaku oleh trauma. Aku menggenggamnya balik, dan untuk sesaat, kami tidak perlu kata apapun. Di sisi lain kota, Nana dan Fikri berada di ujung pertanyaan yang lain. Apakah bertahan adalah bentuk cinta, atau justru bentuk pelarian? Nana mengirim pesan malam itu. "Besok aku ke rumahmu. Ada yang mau aku bicarakan." Pagi harinya, ia datang dengan mata sembab tapi langkah yang mantap. Duduk di ruang tamu, memegang secangkir teh jahe yang hangat. "Aku sudah bicara sama Fikri. Kita akan pisah sementara." Aku terkejut, tapi tak menyela. Bukan karena aku sudah tidak cinta, tapi karena selama ini, aku terlalu sibuk membenarkan dia, sampai lupa melihat bahwa aku juga rusak. Aku butuh ruang untuk sembuh. Bukan sebagai istri, tapi sebagai Nana. Ia menunduk, meneteskan air mata, tapi kali ini bukan karena lemah, tapi karena berani memilih sesuatu yang paling berat, jeda.
Kalau dia memang cinta, dia akan kembali. Tapi kalau tidak, setidaknya aku sudah tidak hancur menunggu. Dan aku tahu, keputusan itu bukan bentuk menyerah, tapi bentuk kejujuran tertinggi, bahwa mencintai orang lain harus dimulai dari mencintai diri sendiri. Bukan sekadar memindah sofa, tapi menggeser masa lalu. Menata ulang arah masa depan. Saat menggantung lukisan baru di dinding, Egy berkata, "Kita bangun rumah ini dari awal ya. Tapi kali ini, kita tidak mulai dari cinta. Kita mulai dari kejujuran. Dari persahabatan. Dan kalau nanti cinta itu tumbuh lagi, kita rawat sama-sama." Aku tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ini bukan sekadar rumah yang ingin aku pertahankan, tapi rumah yang ingin aku huni. Di jurnal malam itu, aku menulis, rumah tidak dibangun dari tembok dan atap, tapi dari dua hati yang mau terus duduk bersama, meski hari hujan, meski genteng bocor, meski dapur tak semewah yang lain. Rumah adalah ketika dua orang berhenti menunggu yang sempurna, dan mulai memilih untuk tumbuh, meski dari puing. Hari itu aku datang ke rumah Ibu Santi, seperti biasa, untuk menemaninya kontrol tekanan darah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dialah yang menemaniku, membuka luka yang bahkan belum pernah kubicarakan. Kami duduk berdua di ruang tengah. Tak ada suara TV, tak ada radio. Hanya gemerisik angin dari jendela yang dibiarkan terbuka. Lalu, Ibu Santi menyodorkan sebuah amplop lusuh berwarna coklat. "Ini, aku simpan sejak dulu. Dikirim sebelum ayahmu pergi. Tapi aku takut memberikannya. Takut kamu semakin benci." Aku menatap amplop itu lama. Tanganku gemetar saat menerimanya. Di pojok kiri atas, tulisan tangan yang samar tapi masih kukenal. Tulisan ayah. Isinya hanya selembar kertas, tapi beratnya seperti ratusan batu di dadaku. "Rani, anakku, maaf, karena aku tidak cukup kuat tinggal. Aku tahu, ini akan membuatmu membenciku. Tapi aku tidak pergi karena tidak cinta. Aku pergi karena aku tahu, aku tidak bisa menjadi ayah yang kamu butuhkan. Aku takut aku hanya akan menularkan semua gelapku padamu dan ibumu. Aku takut membuat kalian lebih rusak karena kehadiranku. Tapi setiap malam, aku menulis surat untukmu. Tidak kukirim, hanya kutulis. Karena dengan menulis, aku bisa tetap merasa dekat denganmu, meski hanya lewat kata. Kamu adalah alasan aku bertahan lebih lama dari yang kupikirkan. Tapi pada akhirnya, maaf, Ran, aku tetap manusia yang lemah. Jika kamu membaca ini suatu hari nanti, aku ingin kamu tahu satu hal. Kamu adalah cahaya terbaik yang pernah hadir dalam hidupku. Aku hanya tidak tahu cara memegang cahaya itu tanpa membakarnya. Ayahmu, yang mencintaimu, meski dari jauh." Aku menunduk. Air mata jatuh menimpa surat itu, mengaburkan sebagian tinta. Tapi kata-kata itu sudah terpatri di dalam dadaku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak marah. Malamnya, aku duduk di kamar, membaca ulang surat itu sambil memegang foto lama. Aku kecil, digendong ayah di taman kota. Aku dulu pikir aku ditinggalkan karena tidak cukup berharga. Tapi surat ini mengubah segalanya. Mungkin, ayah tidak pergi karena tidak peduli. Mungkin, ia pergi karena terlalu peduli, tapi tidak tahu cara mencintai dengan benar. Dan menyadari itu, menyakitkan, tapi juga menyembuhkan. Keesokan harinya, aku bawa surat itu ke makam ayah. Aku tak bicara banyak. Hanya berdiri diam, membiarkan angin menjelaskan sisa yang belum sempat terucap. Lalu, aku mengeluarkan kertas dari sakuku. Surat balasan. Kubaca pelan-pelan. "Ayah, aku sudah cukup dewasa untuk bilang ini sekarang. Aku memaafkanmu. Bukan karena kau tak bersalah, tapi karena aku tidak mau hidup selamanya dengan luka dari seseorang yang sebenarnya hanya ingin melindungi, tapi caranya salah. Terima kasih karena pernah ada, meski sebentar. Dan terima kasih karena kini aku tahu, tidak semua kehilangan berarti ditinggalkan tanpa cinta. Rani." Malam itu, aku tidur dengan dada yang lebih lapang. Sebuah luka terakhir, akhirnya disentuh. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk diterima. Dalam jurnal malam itu, kutulis, memaafkan bukan tentang membenarkan masa lalu,
tapi tentang membebaskan diri dari beban yang tak lagi harus dibawa. Dan kadang, cinta tidak datang dalam pelukan. Ia datang dalam bentuk surat yang nyaris tak sampai, tapi tetap abadi. Telepon dari sekretaris Nur Safar datang di pagi yang biasa-biasa saja. Langit mendung, suara azan subuh baru selesai bergema. Aku masih mengenakan mukena saat ponsel berdering. Bu Rani, kami tahu Anda sudah lama tak mendampingi langsung. Tapi ini rombongan terakhir Nur Safar sebelum kami melebur dengan grup besar. Ada permintaan khusus dari beberapa jamaah lama. Mereka ingin Anda yang memimpin. Butuh waktu 5 detik sebelum aku bisa menjawab. Lalu ku jawab dengan tenang. Saya ikut. Dan saat itu juga, aku tahu ini bukan tentang mereka. Ini tentang aku. Tentang memeluk kembali bagian dari diriku yang pernah kusalahkan. Diri yang pernah kalah, tapi memilih untuk bangkit. Di Bandara Soekarno-Hatta. Beberapa wajah jamaah langsung ku kenal. Bu Lilis yang dulu pingsan di Musdalifah, Pak Amar yang selalu lupa sandal, dan bahkan ada ibu muda yang dulu sempat kehilangan paspor. Namun ada satu wajah yang membuatku terdiam. Egi. Dia berdiri di barisan check-in, membawa koper jamaah, mengenakan seragam baru Nur Safar. Matanya menatapku. Tenang. Aku mendaftar jadi relawan pendamping. Kupikir, ini cara terbaik mengantarmu ke tempat yang selama ini menyembuhkanmu. Aku tak tahu harus berkata apa. Tapi untuk pertama kalinya, kehadirannya tidak membuatku merasa terbebani. Tapi, didampingi. Di Makkah, hari-hari mendampingi rombongan berjalan dengan lancar. Tapi bukan itu yang membuat perjalanan ini terasa berbeda. Yang membuatku gentar adalah momen ketika aku berdiri di depan Ka'bah. Sendirian. Disinilah aku dulu menangis pertama kali, saat tubuhku masih menyimpan nyeri keguguran. Saat harapanku pada Egi, ibu mertuaku, dan bahkan hidupku sendiri, sudah nyaris pupus. Kini, aku berdiri dengan tubuh yang berbeda, jiwa yang berbeda, dan cerita yang jauh lebih utuh. Aku tak meminta banyak kali ini. Hanya satu doa. Ya Allah, jika rumah itu bukan tempat, tapi seseorang, tunjukkanlah. Di Madinah, saat mengantar jamaah ke Raudah, aku melihat Egi duduk sendiri. Ia memandang tiang-tiang masjid, lalu berbalik padaku. Kamu tahu, aku dulu pikir rumah itu tempat kita pulang. Tapi ternyata, rumah itu tempat di mana kita tidak perlu pura-pura kuat. Kalau kamu belum siap kembali padaku, aku bisa terima. Tapi biarkan aku jadi rumah untukmu, walau sekadar tempat kamu duduk saat capek. Kata-katanya menusuk, bukan karena sakit, tapi karena benar. Dan aku tak menjawab dengan kata-kata. Aku hanya duduk di sampingnya, tanpa jarak, tanpa syarat. Kembali ke tanah air. Perjalanan terakhir Nur Safar berjalan sukses. Jamaah pulang dengan senyum. Dan aku pulang, dengan keputusan. Aku tidak langsung kembali ke rumah Egi. Tapi aku mengajaknya datang ke rumah yang kubangun sendiri. Bukan rumah mewah, bukan pula yang dulu. Sebuah rumah kecil di pinggiran kota, dengan halaman cukup luas untuk tumbuh-tumbuhan, dan ruang tamu cukup hangat untuk cerita-cerita panjang. Kita mulai dari sini ya, kataku padanya. Kalau kamu mau. Egi tersenyum. Ia tidak menjawab. Ia hanya menaruh sepasang sendalnya di sebelah sendalku. Dan aku tahu, itu jawaban terbaik. Di jurnal malam itu, aku menulis. Rumah adalah tempat di mana seseorang tidak perlu mengetuk, karena ia tahu, pintunya selalu terbuka untuknya. Dan perjalanan paling jauh, bukan menuju kota suci, tapi menuju hati yang berani membuka pintu kembali.